Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Segala pujian kepunyaan Allah yang telah menurunkan kitab pada hambanya, dan Dia Allah tidak menjadikan pada kitab itu suatu kebengkokan. Kitab itu tidak didatangi oleh kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya. Turun dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Iman yang berbahagia, dan mari kita selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan pada kita, baik itu kesehatan, kesempatan, kenyamanan, kedamaian, keselamatan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan yang terbaik, keberkahan untuk kita, dan sisa umur kita diberikan keridhaan, sehingga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang jiwa kita, untuk membuka mata kolbu kita, sehingga kita nanti dalam berjumpa dengan Allah itu bisa istilahnya dengan baik, karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah kita dari titik lingkaran satu titik, kemudian kita akan melingkar kembali kepada titik lagi, karena dari start awal sebagai Allah yang maha suci, roh kita suci, kemudian kita nanti akan kembali dalam keadaan suci. Kalau kita dalam jiwa kita tidak dalam keadaan suci, ya nanti kembalinya akan ada kendala. Nah, kita harus bisa menguasai jiwa kita. Kita harus sebagai penguasa daripada diri kita atau jiwa kita. Kalau kita melihat dalam surah 6 ayat 165, bahwa walladzi ja'ala kum khalaifal ardi, dan Dialah yang menjadikan kamu khalifah atau penguasa-penguasa di bumi, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din, dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain, darajat, beberapa derajat, liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kamu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sungguhnya Tuhan amat cepat siksanya, dan sungguhnya Dia maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam ayat ini sebetulnya kalau kita membahas tentang khalifah atau khalfun, khalafa itu memang artinya adalah sebetulnya belakang. Bisa berarti juga khalifah itu adalah kita ini ada selaku manusia, makhluk hidup manusia ini penciptaannya adalah belakangan setelah malaikat, jin, dan baru kita, itu kita menjadi khalfun atau belakang, khalfi. Juga sebagai penguasa juga bisa, ya, khalifah itu jamak dari khalifah. Ya, kita secara bumi mikrokosmos kita harus bisa menguasai sebagai penguasa dalam bumi jiwa kita ini, yang di dalam diri kita ini harus bisa menguasai sebagai penguasa, bisa menyetir, bisa mengarahkan, bisa membimbing diri sendiri, mengenal diri sendiri untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah begitu, ya namanya akan terarah jiwa kita ini mau hidup kemana, dalam arti kita mengarah kemana, menuju kemana, siratal mustaqim atau sirat yang lain, itu nanti Allah akan mengetahui. Dan di sini adalah letaknya untuk kita sendiri harus mau memanfaatkan situasi yang demikian itu, karena kita untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala itu memang kalau kita membaca juga surat 6 ayat 31 itu kan disebutkan, sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah. Jadi qad khasiral ladina kadzabu, ya, biliqaillah. Jadi sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah. Sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang pertemuan dengan Allah itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Ingatlah, amat buruklah apa yang mereka pikul itu. Nah, ikhwanidin yang berbahagia, dalam surah 6 ayat 31 ini, bahwa sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Karena tadi saya sebutkan bahwa dari titik satu lingkaran, dari titik awal itu melingkar kemudian kembali ke titik lagi, ya itulah kita harus mau tidak mau harus jumpa dengan Allah, kembali kepada Allah. Karena istilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu, kita dari awal yang suci harus kembali kepada yang suci lagi. Nah, untuk usaha liqa Allah atau bahasa Al-Qur'annya itu, ya,
dapat terlaksana dengan baik apabila kita ini dapat mengikuti langkah-langkah yang ditunjukkan oleh Allah. Ya. Maka kita harus mendengarkan perkataan dari manapun datangnya dengan menggunakan akal dan kehendak kita yang merdeka ini. Jadi apabila ingin mencapai kebenaran sejati bagaimana yang difirmankan oleh Allah, kalau kita baca dalam surat Zumar ayat 39, surah 39 ayat 17 itu, yang artinya kurang lebih adalah, dan orang-orang yang menjauhi tauhid, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira. Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku. Nah, di sini jelas sekali. Kemudian siapa? Yaitu yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti, ya, lalu mengikuti apa yang telah disampaikan itu, mengikuti yang paling baik di antaranya yang ada di perkataan-perkataan atau ayat-ayat itu, ini yang ayatnya ya 18-nya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Nah, itu yang berbahagia, dalam surah 39 ayat 17 dan 18 ini jelas sekali. Syaratnya untuk ketemu Allah itu harus mengikuti, ya, mengikuti perkataan yang baik, perkataan yang wahyu dari Allah yang dulu lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Maka sering saya sampaikan dalam surat 10 ayat 100 itu, bahwa Allah itu menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Ya, karena akal harus kita asah, supaya akal dalam otak dan juga pikiran dalam kolbu ini bisa sinkron, bisa mengenal diri kita sendiri, kemudian kita akan mengenal petunjuk Allah, sehingga kita akan mengenal kembali kepada Allah. Ini yang berbahagia. Kemudian langkah berikutnya, kita harus melakukan langkah yang pengecekan ulang, ya, kebenaran pengetahuan yang kita peroleh. Nah, suatu pengetahuan dapat dikatakan benar apabila itu antara lain, ya, itu ada ajas koherensi, yaitu pengetahuan tersebut tidak bertentangan dengan pengetahuan lainnya. Kemudian ajas korespondensi, yaitu pengetahuan tersebut sesuai dengan faktanya dan dapat dibuktikan. Kemudian ajas pragmatis, yaitu pengetahuan tersebut bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Nah, jadi yang kita cek itu ilmu kita yang sudah kita pahami ini, apakah itu juga bermanfaat dari kehidupan untuk kehidupan manusia. Kemudian sesuai fakta atau tidak, atau hanya fiktif cerita itu. Nah, maka Allah itu istilahnya Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan, kemudian hakul yakin, ainul yakin, ya, kebenarannya meyakinkan, dan kebenarannya juga mutlak. Kemudian kita harus menyadari bahwa secara hakikat perwujudan dari kebenaran absolut itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran selain daripada Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya adalah kebenaran relatif. Nah, sekali lagi, bahwa hakikat perwujudan dari kebenaran absolut adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kalau kita membaca dalam surah 31 ayat 30. Disebutkan kurang lebih yang artinya, demikianlah, karena sesungguhnya Allah dialah kebenaran, dan sungguhnya apa saja yang mereka sembah selain daripada Allah itulah yang batil. Dan sungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Nah, korelasi ayat ini surah kedua ayat 147, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Rabbmu, dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Nah, ikhwatin yang berbahagia, dikuatkan juga surah 47 ayat 36, sungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. Nah,
Ini termasuk langkah-langkah untuk kita bisa nanti ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus mewajibkan memahami kitab suci karena itu adalah merupakan petunjuk untuk umat manusia. Ya, khususnya kita yang beragama Islam, ya Al-Qur'an adalah satu-satunya. Ya, karena Allah tidak akan menurunkan wahyu lagi setelah wahyu ini turun kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada istilah ya dalam apa ya tata bahasa ataupun bukan tata bahasa, peribahasa maksud saya dalam bahasa Arab itu kan malam yaduk lam ya'rif, yang tidak mengalami tak akan memahami. Jadi maksudnya memang dalam pengalaman spiritual kita ini yang sungguhnya harusnya kita sendiri yang mengalami untuk ya melaksanakan langkah-langkah yang ada di dalam Al-Quran itu. Kemudian kita harus menyadari bahwa ketika manusia berusaha untuk mempergunakan akalnya dalam rangka mencari kebenaran absolut maupun kebenaran relatif, maka manusia akan cenderung untuk berbeda-beda pendapat antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Hal ini disebabkan karena ayat-ayat Al-Quran ada yang bersifat muhkamat dan ada yang bersifat mutasabihat. Oleh karena itu, seorang pencari kebenaran harus mampu menghindarkan diri dari perdebatan-perdebatan, menghindarkan diri dari saling berbantah-bantahan yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat tersebut. Nah, agar terhindar dari perbedaan tentang pendapat, maka tafsir dan takwil dari ayat-ayat Al-Quran itu harus didasari dari ayat dengan ayat dan juga pengalaman spiritual kita masing-masing. Untuk itu kita harus memperhatikan firman Allah. Ya, Allah juga berfirman, Dialah yang menurunkan kitab kepadamu. Ya, diantaranya adalah yang Muhammad dan mutasabihat itu dalam surat 3 ya, ayat 7 kalau yang sering saya baca di dalam khutbah dan lain sebagainya itu. Nah, kalau sudah demikian, kita selaku manusia ini beberapa hal yang perlu kita harus tanamkan pada jiwa kita ini, memang harus menginstal daripada wahyu-wahyu Allah ini di dalam diri kita. Karena Al-Quran itu sering saya sampaikan adalah ada software dan hardware. Yang software inilah yang sebetulnya ada rohnya, ada kekuatan yang dahsyat, ada kekuatan yang luar biasa, ada energi makna, ya. Sehingga Allah ada menggambarkan energi makna itu seakan-akan kalau diletakkan di atas gunung pun akan hancur gunung ini kan, begitu dalam surat 59 itu. Nah, maka hal demikian sangat luar biasa sekali orang yang mau menerima dari petunjuk Allah itu. Karena petunjuk Allah itu sering saya sampaikan juga ada yang tersirat, juga ada yang tersurat. Yang tersurat itu adalah Al-Quran, ayat-ayat kauliyah, kemudian yang tersirat adalah ayat-ayat kauniyah. Misal sebagai contoh, Allah membuat tanaman atau pohon, itu ada ayat kauniyah. Kalau kita bisa belajar dari ayat kauniyah misalnya, kita belajar dari akar umpamanya. Akar ini tidak kelihatan, tapi akar ini bermanfaat untuk pohon, untuk tumbuh-tumbuhan itu, sehingga dia mensuplai daripada makanan untuk daun, untuk buah dan lain sebagainya itu dari akar, karena akar ini menyerap air dan menyerap oksigen ataupun apa yang unsur hara yang ada di dalam tanah itu. Nah, kita juga begitu. Bisa mengambil pelajaran dari akar. Oh, ternyata kita dalam masyarakat, dalam komunitas itu tidak kita harus menonjolkan diri seperti kelihatan. Maksudnya tidak harus kelihatan. Tapi kita punya potensi, ya, punya istilahnya kontribusi kebaikan seperti akar itu. Walaupun akar itu tidak kelihatan karena dia itu di dalam tanah. Tetapi ya manfaatnya sangat luar biasa. Ini misalnya kalau
kalau kita mau berpikir menggunakan akal kita sebagai ulul albab. Karena kalau tidak demikian, ya kadang ada peristiwa di sekitar kita itu kita tidak menghiraukan. Ya pohon ya begitulah dari dulu memang ya seperti itu. Sehingga kita hanya melewatkan ayat-ayat atau tanda-tanda itu. Dan itu juga disindir oleh Allah, ya. Kemarin juga saya sebutkan bahwa banyak sekali ayat-ayat tanda-tanda Allah itu baik yang tersurat maupun tersirat, tapi manusia hanya melewatkan saja. Nah, ini tugas kita, supaya kita nanti bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Kita harus mengenal jiwa kita, menginstal jiwa kita ini dengan hal-hal yang terbaik daripada perkataan terbaik daripada Al-Quran, wahyu Allah, yang semuanya itu adalah petunjuk untuk manusia. Hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini kita masih membahas tentang diri kita yang meniti ke dalam diri dan juga tentang kebersamaan kita sebagai orang yang mukmin. Kalau kemarin kita bahas tentang orang mukmin yang berbaris, itu yang disukai Allah, dan kita nanti akan menghadap Allah juga berbaris, kan begitu. Maka kalau kita membaca dalam Al-Quran, ya, dalam surah 48 ayatnya 4, ya, surat Fatah ayat 4, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Liyazdadu imanam ma'a imanihim. Agar supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Walillahi junudus samawati wal ardi. Dan kepunyaan Allah tentara langit, tentara samawat dan bumi. Ya, yang dimaksud di sini penolong ataupun pertolongan dari Allah, yang dimaksud adalah Allah memberikan pertolongan kepada hambanya. Dan terusnya ayat wa kanallahu aliman hakima, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Hadirin yang berbahagia, dalam ayat ini bahwa sebetulnya kalau Allah sudah menurunkan ketenangan, itu kan kita bisa nyaman, bisa hidup, bisa menguasai diri kita, jiwa kita, ya. Seperti dalam surat 24 ayat 55 itu kan, kalau kita iman, amal soleh, itu kita bisa berkuasa di bumi kecil kita, bisa berkuasa di mikrokosmos kita, sehingga jiwa kita ini bisa cerah. Karena apa ya, Allah ini menegakkan din yang diridhoi dan kita ikuti, sehingga Allah mengganti ketakutan jadi keamanan, karena kita mengabdi kepada Allah dan kita tidak musyrik, kan begitu. Nah, sehingga kita bisa menemukan, ya, istilahnya kitab sejati ataupun diri sejati, ya, jangan sampai terkotori oleh sampah spiritual. Kalau kita mengizinkan sampah spiritual masuk, ya mungkin keterangan ataupun kenyamanan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita dalam berdin, ya, beragama ini, karena kita sudah yakin mendapatkan petunjuk, kan, bahwa siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapat seorang wali yang mursida, seorang pembina yang menyadarkan. Jadi kalau kita sudah ketemu dengan seseorang yang bisa menyadarkan kita dengan wahyu-wahyu Allah, dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat baik yang terbentang semesta maupun yang tertulis di dalam pasal-pasal Al-Quran mushaf itu. Dan itu mushaf itu sebenarnya hanya tulisan, rohnya Al-Quran adalah yang bisa kita ambil pelajaran. Nah,
Ikhwanuddin yang berbahagia, sehingga kalau kita mengerti bahwa may yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursida. Di itu kita akan bisa meningkatkan ya kesadaran dan kesolehan kita. Kita bisa meninggikan keinsafan dan kecerdasan kita, dan kita bisa mendewasakan spiritual kita, juga bisa menjernihkan pikiran dan jiwa kita. Dengan demikian, sehingga wawasan kearifan dan kebijaksanaan kita akan tumbuh. Ya, akan tumbuh. Tumbuh dalam arti sesama insan, sesama mukmin akan terjadi saling ya menghormati, dan kita saling menguatkan. Kalau saya gambarkan, kita melihat diri kita ya, diri kita ini kan ayat kemarin dalam surat 4153 itu. Ya, kita coba memaknai falsafah 5 jari yang ada di tangan kita masing-masing. Itu kan bersatu dalam perbedaan. Ya, ada jempol ya, jempol itu kalau saya mengatakan paling gendut, paling tambun. Tapi yang selalu berkata baik dan menyanjung. Ya, kemudian ada telunjuk, itu kan suka menunjuk dan suka memerintah. Ya. Kemudian si jangkung yang tengah itu paling besar, ya. Itu saya analogikan sebagai orang yang sombong karena merasa paling tinggi. Kemudian di sampingnya itu ada jari manis yang selalu menjadi teladan baik dan sabar, sehingga diberi hadiah cincin, baik itu cincin emas bagi perempuan. Juga sebetulnya kalau menurut Al-Quran ya, bahwa sebetulnya yang diharamkan itu ya fasyak wal mungkar, namun itu perlu kajian tersendiri. Kemudian ya tadi kan jari manis yang selalu menjadi teladan dan sabar sehingga diberi hadiah cincin. Dan ada juga yang paling kecil, jari kelingking, yang lemah. Tapi dia itu walaupun lemah, jari kelingking itu penurut. Nurut sekali dia. Suruh bekerja, suruh membersihkan hidung, bersihkan, suruh membersihkan telinga, bersihkan, kan begitu. Ya, diperintah yang atas, yang jempol, yang telunjuk, ya, yang jangkung itu dia selalu menurut. Nah, dengan perbedaan positif dan negatif yang dimiliki masing-masing jari, itu bisa bersatu untuk mencapai satu tujuan, saling melengkapi. Ya, kalau sudah saling melengkapi, akhirnya dia akan menggenggam apapun bisa terlaksana untuk suatu pekerjaan atau sesuatu yang diinginkan. Nah, pernahkah kita ini membayangkan bila tangan kita hanya terdiri dari jempol saja? Kan kita tidak pernah membayangkan gitu. Wah, jari 5 jempol semua, atau jari 5 telunjuk semua. Nah, ini falsafah ini sederhana, namun sebetulnya sangat berarti, karena memang ayatnya mengatakan bahwa diri kita ini ayat. Ya, setiap diri kita ini ayat. Suruh memperhatikan, suruh mempelajari, sehingga kalau kita faham bahwa kita ahsani takwim sebaik-baik bentuk, sehingga kita muncul kesadaran untuk bersyukur, menghargai pemberian Allah itu, sehingga kita selalu mengabdi kepadanya. Sebab apa? Memang kita terlahir dengan segala perbedaan yang kita miliki dengan tujuan untuk bersatu. Saling menyayangi, saling menolong, saling membantu, saling mengisi, ya, bukan saling menuduh, bukan saling menyalahkan, bukan saling merusak, ya, bukan saling merendahkan. Sebab semua perbedaan dari kita adalah keindahan yang terjadi agar kita rendah hati untuk menghargai orang lain. Tidak ada satupun pekerjaan yang dapat kita kerjakan sendiri. Mungkin kelebihan kita adalah kekurangan orang lain, sebaliknya kelebihan orang lain bisa jadi kekurangan kita. Ya, bisa jadi
kelebihan orang lain itu adalah kekurangan kita. Tidak ada yang lebih bodoh ataupun lebih pintar. Jadi kita tidak tersentuh oleh sesuatu yang melihat daripada casing, tapi kita harus melihat hati dan perbuatan dari orang yang selalu kita hormati. Nah, sebab apa? Memang bodoh atau pintar itu kan relatif. Ya, itu kan dengan bidang ataupun talenta yang kita syukuri masing-masing menuju impian kita. Sehingga kita tidak menjadi individualis. Ya, karena apa? Kan orang pintar bisa gagal. Orang sehebat apapun itu kan nanti juga bisa jatuh. Kalau tidak hati-hati maksud saya. Nah, tetapi orang yang rendah hati dalam segala hal, dia akan selalu mendapatkan kenyamanan, mendapatkan kebahagiaan. Karena orang yang sudah demikian kesadarannya tinggi, ya, tidak tersentuh oleh hinaan, tidak tersentuh oleh pujian. Nah, ikhwatin yang berbahagia, kalau kita menjadi orang sudah tidak tersentuh oleh pujian, tidak tersentuh oleh cacian, itu akan enak dalam hidup ini. Memang detailnya dalam hidup memang harus kita laksanakan seperti itu. Maka seringkali kalau kita melihat Allah itu kan berkehendak di detik-detik terakhir dalam pengharapan dan ketaatan kita. Kadang kita tuh sudah kena masalah, kemudian pada detik-detik terakhir Allah memberikan pertolongan. Itu karena kasih sayang Allah. Ya. Maka kita tidak boleh berkecil hati, ya, kalau kita punya keinginan Allah belum memberikan. Karena kadang Allah mencintai kita dengan cara-cara yang kita tidak duga dan kita tidak suka. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Maka tugas kita adalah melakukan ikhtiar. Tugas kita hanya sebatas melakukan usaha. Masalah hasil akhir dari kejadian itu, ya, itu wilayah Allah, bukan wilayah hamba, bukan wilayah manusia, termasuk kita. Maka kita harus selalu menjalin silaturahim, menjalin ukhuwah, persaudaraan, ya. Sebagaimana dalam surat 49 dan 10 itu yang penjelasan sudah hafal semua. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaikum wa taqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu sungguhnya adalah bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara keduanya saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jadi supaya kita mendapat rahmat itu ya takwa kepada Allah dan juga selalu berislah ataupun saling memberikan kebaikan satu dengan yang lainnya. Sehingga kita akan menjadi kuat, ya. Kalau saya contohkan secara gampang, ya, itu kan ibaratnya kita ini ada yang selaku pasir, ada yang selaku koral, ada yang selaku semen, ya. Kemudian itu kan barang keras semua, ya. Batu koral ataupun yang kerikil itu, kemudian ada pasir, ya. Semen itu kan istilahnya kan masih belum bercampur jadi satu, tetap sendiri-sendiri. Tapi begitu ada air sebagai lambang kelembutan, ya, air sebagai lambang kehidupan, lambang istilahnya energik, ya, dan dia lembut sehingga bisa menyatukan daripada semen, pasir, dan koral itu, sehingga akan menjadi kuat untuk suatu bangunan. Maka kalau sudah demikian, ya, kita memposisikan sebagai apa, ya, itu kita seharusnya memang kita menjadi seperti air yang selalu merekatkan, yang selalu mendamaikan, menyatukan, ya. Kalau sudah menyatukan dalam arti kita sudah memberikan kontribusi yang terbaik untuk sesama, itu kan kebaikan itu akan kembali kepada diri kita masing-masing, sebagaimana surat 17 ayat 7. Nah, ikhwatin yang berbahagia,
Oleh karena itu, marilah tugas kita meniti ke dalam diri, memperbaiki diri, sehingga ada resonansi yang terbaik untuk diri kita sendiri, kemudian kita akan meradiasi di sekitar kita untuk menjadikan dan mengajak kalau bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dengan amar ma'ruf nahi mungkar itulah tugas mulia yang harus kita kerjakan, walaupun kita harus mulai dari diri sendiri saat ini, sekarang ini, dan karena perhitungan amal kita adalah dimulai sejak saat ini juga. Walaupun kemarin sudah dinilai, tapi sejak saat ini terpenting, ya kita harus kuatkan, kita harus beramal soleh, kita harus beramal khair. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian malam ini. Nasrun minallahi wa fadlun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.